semua itu ada 9 kan ya? 9 apa 8 ya? Halo, silahkan dimunculkan profilnya. Kita akan mulai perkuliahan. Halo, ini profilnya kemana ya? Nah, gitu. Bangun tidur ya, Firdi? Andy mana? Iya, Bu. Anggara? Udah jam 9 baru bangun. Alif, Hari, Prasetyo, mohon dong ditampilkan profilnya. Karena saya kalau ikut apa namanya, setiap ikut seminar, webinar apapun itu ada kewajiban harus menampilkan profil. Jadi kalau tidak menampilkan profil tidak dianggap hadir katanya gitu. Saya kan kayak kemarin tuh seharian dari pagi dari jam 9 sampai jam 1 sampai jam 4 sore itu ada seminar yang apa namanya estafet gitu. Ya itu selalu di apa namanya di warning selama selama apa namanya selama webinar harus menampilkan profil dan sebagainya. Oke, apalagi kan dengan pihak kementerian ya. Baik, kita sudah bersatu 2 3 4 5 6 ya. 1 2 6 ya, 6 orang ya. Baik, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Hari ini adalah pertemuan kelima. Mungkin kita juga tidak akan full waktunya. Yang penting saya menyampaikan dulu, nanti sisanya adalah kembali ke e-kampus dengan mengerjakan tugas-tugas dan membaca kembali atau melihat video ulangnya. Tapi saya akan menyampaikan poin-poinnya. Oke, Alif mana wajahnya, Rahmat mana? Rahmat baru muncul ya, kemarin-kemarin tidak hadir ya. Terus Anggara mana? Oke, baik, sampai sekarang saya sudah menyampaikan ke pihak akademik, jadi sampai sedang diatur jadwalnya, apakah sebaiknya digabung dengan kelas malam atau tidak, karena kan kebetulan hari ini ada 6 orang yang hadir, kalau kemarin kan ada cuma 3, ada 4 gitu ya, jadi tidak efektif sehingga perlu sebaiknya digabung. Karena kalau digabung dengan yang kelas TI juga nggak bisa kan, jadwalnya berbenturan, karena saya juga ngajar TI, jadi kelasnya berbenturan, nanti kita atur lagi dah. Gitu ya. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan kelima. Terus kemarin saya lihat ada beberapa tugas. Saya juga nggak tahu ya, teman-teman ini sudah mengerjakan tugas berdasarkan perintah atau itu. Tapi kemarin saya periksa itu isinya hanya apa sih namanya sekilas-sekilas ya. Tugas itu kan 1 minggu ya. Tugas itu kan 1 minggu. Harusnya kan diberikan penjelasan, argumentasi gitu kan. Kalau misalnya karena kenapa tugas diberikan 1 minggu supaya apa yang namanya tugas itu kan harus sebanyak-banyaknya mencari data atau mencari referensi yang selengkap-lengkapnya. Nah itu, jadi kalau kemarin itu kan cuma jadi kesannya sebutin gitu kan, padahal kan diminta apa gitu ya. Oke, nanti tugas berikutnya harus dipenuhi ya. Adakah masalah untuk pertemuan keempat kemarin 1, 2, 3, 4 ada yang bermasalah? Tolong disampaikan saja. Kalau kita kuliah seperti hari ini kan kita sampai jam 11.30 ya. Itu kita kalau ada yang tidak paham atau ada yang mau ditanyakan itu silakan chat di e-kampus selama jam kuliah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena itu ternyata masuk dalam penilaian yang harus dimonitoring oleh pihak akademik. Jadi keaktifan Anda bertanya di e-kampus, kalau ada masalah, nah itu menjadi penilaian bukan dari saya, tapi penilaian dari pihak akademik karena ini kan online sistem, jadi mereka punya dari server atau dari administratornya itu memantau bagaimana Anda aktif tidaknya di e-kampus. Kalau saya hanya merekap saja. Nah, baik, coba saya review dulu sebentar. Minggu lalu pertemuan keempat kita membahas apa, kan kita kebetulan asinkronus ya, asinkronus itu hanya menyampaikan materi saja.
Apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan keempat? Sudah dibaca, sudah dilihat videonya, sudah di-download materinya yang pertemuan keempat tentang apa kira-kira? Rahmat, wajahnya mana Rahmat? Oh, Hari udah hilang lagi. Anggara, wajahnya kok hilang lagi? Oke. Apa yang saya jelaskan atau di pertemuan keempat secara garis besar saya membahas apa? Masih ingat? Dibaca tidak? Dibaca tidak? Berorientasi pada tindakan, Bu. Berorientasi pada tindakan, ya Firly. Nah, maksudnya apa berorientasi pada tindakan? Kan di pertemuan satu kita sudah bahas konsepnya, yang kedua adalah berpikir perubahan, yang ketiga adalah berpikir kreatif, yang keempat berfokus pada tindakan. Nah, apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Artinya apa? Saya kasih clue ya, artinya bahwa setiap perubahan atau mindset yang sudah kita bangun secara pola pikir, tentunya kita akan memunculkan suatu kreativitas atau ide. Nah, ide itu harus dituangkan, harus dilakukan, harus tidak hanya sekedar mimpi, tidak hanya sekedar angan-angan, tapi diwujudkan. Itu namanya berorientasi pada tindakan atau do action. Jadi kemarin juga ada tugasnya, kalau nggak salah tugasnya tentang Anda menuangkan apa yang Anda miliki ya dari jiwa, hati dan pikiran dan itu dari ide atau kreativitas, tapi yang Anda tuangkan diwujudkan melalui diawali dengan pikiran, terus dilakukan sepenuh hati, terus ditunjukkan dengan sikap kan itu kan. Nah, itu harus diceritakan kemarin. Nah, itu sepertinya yang kemarin juga belum jelas ya. Artinya teman-teman juga kok hilang satu. Hilang satu ya? Artinya bahwa ternyata ada yang belum paham. Nah, itu yang dimaksud berorientasi pada tindakan. Apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah menjadi passion kita, itu diwujudkan. Ya kan? Makanya itu kemarin ada bagaimana do action berdasarkan dari 4 komponen yang ada dari kita. Dari awal dari berpikir, pikiran, berubah pola pikirnya, terus ditunjukkan melalui sikapnya, dilaksanakan sepenuh hati, dan itu apa yang kita pikirkan akan menjadi nyata kalau kita lakukan terus berulang. Namanya do atau berorientasi pada tindakan itu dilakukan berulang akan menjadi nyata. Nah, itu yang kemarin jawabannya juga masih agak gamang-gamang begitu. Jadi sehingga saya juga agak bingung juga ya menjelaskannya. Oke, tolong ditanyakan ya karena nanti pada saat ujian ini akan keluar semua dan ini akan apa namanya? Penting buat teman-teman karena ini terangkai ya dari yang berpikir perubahan kita harus berubah mindset, artinya dari mindset itu kita harus memiliki passion atau memunculkan ide atau memunculkan sebuah dream, keinginan atau hobi itu kan salah satu dari bentuk kreativitas. Nah, kreativitas itu kan harus direalisasikan dengan mengacu atau berorientasi pada tindakan. Nah, itu yang kesimpulan dari pertemuan yang lalu, tapi selebihnya dibaca ya, dibaca lagi, karena itu semuanya terkait. Oke, baik, kita hari ini masuk ke pertemuan kelima, topiknya adalah tentang pengambilan risiko. Oke, sebentar ya, saya share dulu. Saya share. Sudah terlihat dari teman-teman? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, baik ya, saya jelaskan dulu. Oke, hari ini kita adalah berfokus pada pengambilan risiko. Masih ingat di pertemuan pertama, saya sudah menjelaskan waktu itu bahwa dalam memulai bisnis atau dalam kita menjadi pebisnis atau kita memulai suatu usaha, ada beberapa hal yang harus kita hadapi, ya.
Yaitu pertama kita harus berteman dengan ketidakpastian, betul? Ketidakpastian karena tidak namanya bisnis itu kan kita harus menentukan atau mengatur apa yang akan menjadi target kita. Jadi belum ada kepastian. Kalau kita jadi pegawai kan jelas masuk kerja, 8 jam kerja, sebulan 20 hari kerja, digaji sekian, X rupiah, itu udah pasti, tidak ada berubah. Itu namanya kita bekerja pun. Tapi kalau entrepreneur, berwirausaha itu kan kita memulai sendiri, mengatur sendiri, memindset sendiri, mengatur jam kerja sendiri, menentukan desain targetnya juga sendiri, atau ya kalaupun kita punya karyawan artinya kita yang menentukan, sehingga salah satunya adalah berteman harus siap menghadapi ketidakpastian. Seperti hari ini kita juga sedang bergaul atau berteman dengan ketidakpastian COVID-19, ya kan, karena itu tidak jelas sampai kapan. Karena apa dampak dari itu, risiko-risiko yang dihadapi dari dampak itu adalah saat ini kemungkinannya akan ada resesi ekonomi, kemungkinan bisnis akan kolab, kemungkinannya akan banyak terjadi hal-hal yang mungkin di luar nalar kita, itu kan tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditentukan. Artinya tidak pasti. Nah, tetapi dalam ketidakpastian itu kita harus siap mengambil resiko, harus mengambil suatu tindakan, apa yang harus dilakukan. Nah, itu adalah contoh kita entrepreneur. Coba kalau misalnya kita bekerja di sektor formal, ya seperti saat ini, itu sekarang hampir, wah kita tidak tahu ya, tidak bisa mendata, banyak sekali karyawan yang sudah di PHK, banyak sekali karyawan yang dirumahkan, banyak beberapa perusahaan tutup. Itu adalah dampak yang tidak pasti dan itu resiko yang harus diini. Nah, tetapi kalau jiwa seorang entrepreneur, oke, kita memang menghadapi ketidakpastian itu, tidak jelas sampai kapan COVID berakhir, sampai kapan resesi ekonomi ini terjadi. Tetapi pola pikir, karena kita sudah memiliki mindset atau pola pikir seorang entrepreneur, ya di awal kita harus tekankan pola pikir, perubahan pola pikir, maka dengan adanya kondisi saat ini, resikonya kita sudah tahu. Dan kita akan tahu apa yang harus kita lakukan atau tindakan apa yang harus kita ambil dalam mengatasi, menyelesaikan risiko ini. Bagaimanapun hidup terus berjalan. Tapi coba kita bandingkan kalau kita berada di sektor formal, begitu di PHK selesai. Kita tidak punya usaha, kita tidak punya ini, mentok baru mau mulai. Gitu. Tidak semua karyawan yang gara-gara COVID ini di PHK terus dapat pesangon, tidak ya, tidak semuanya. Apalagi yang sifatnya mereka masih kontrak, udah selesai wassalam dan mereka tidak berlanjut dan maaf, modal tidak ada. Nah, itu yang mereka tidak bisa menghadapi atau resikonya dia sudah mentok dan tidak bisa berbuat sesuatu. Nah, itu bagi karyawan yang mungkin saat ini sedang terdampak COVID. Tetapi kalau kita sudah memulai perubahan mindset pikiran kita dan kita memang sudah berfokus kepada entrepreneur, itu beda ceritanya. Itu akan lain karena kita tahu trik-triknya, kita tahu strateginya. Oh, ini kayak gini, supaya terus berjalan kita harus ambil plan kedua, plan ketiga, plan keempat, dan seterusnya. Nah, jadi kalau orang entrepreneur itu punya beberapa step, punya beberapa plan. Plan satu gagal, plan kedua juga, plan ketiga dan sebagainya. Nah, itulah kelebihan seorang entrepreneur itu, sehingga apapun yang terjadi, seorang entrepreneur itu atau pengusaha atau Anda yang akan memulai bisnis itu tahu apa yang harus dilakukan atau pengambilan risiko seperti apa yang harus dilakukan. Nah, itu awalnya. Nah, diharapkan nanti setelah Anda belajar ini, Anda semakin paham, ya, Anda semakin memahami bagaimana mengambil pengambilan risiko itu, dan kita sudah mulai belajar. Kalau nanti ada namanya kepekaan, ya, dalam pengambilan risiko itu ada kepekaan. Tahu kalau nanti ini akan ini. Misalnya kayak gini nih, ini sudah musim penghujan, ya. Ini sudah mulai musim hujan, berarti kalau musim hujan biasanya pagi cerah, sore hujan, atau sebaliknya kalau sudah sorenya mendung-mendung, paginya mendung, berarti sudah hari ini akan seharian hujan. Itu ada tahu dan risikonya seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya usaha, ya, yang punya usaha siapa namanya, Hari ya? Ya Hari. Halo Hari. Yang punya geprek kemarin Hari kan? Iya, Bu. Ya. Oke, Hari kan tahu kan kondisinya seperti ini harus ngapain. Nah, salah satu yang dilakukan, resiko yang harus dilakukan oleh Hari dan keluarga, kalau menunya cuma segitu-gitu aja, konsumen akan lari. Akhirnya Hari harus menambah menu-menu baru, ya. Benar nggak Hari? Harus menambah menu baru, ya.
Iya. Oke. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman, kalau misalnya nanti di tengah-tengah kita putus, nanti harus masuk lagi karena ini saya menggunakan WiFi pribadi. Kebetulan di kampus lagi banyak, bukan di kampus ya, karena ada kegiatan hari ini padat sekali sampai malam. Itu ada kegiatan sehingga link Zoom-nya kita nggak dapat slot, jadi saya harus pakai pribadi. Kalau pribadi itu biasanya cuma sampai 50 menitan, nanti kita masuk lagi kalau materinya belum selesai. Ya, habis ini saya juga langsung nyambung ke webinar sampai jam 9 malam saya ada webinar, tapi pagi ini ngajar dulu. Baik, saya lanjut ya. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba keluar semua, nanti saya undang kembali ya kalau materinya belum selesai. Oke, lanjut ya. Materi kita hari ini yaitu pertama kita akan mempelajari konsep-konsep resiko. Resiko itu seperti apa, macamnya apa saja, supaya kita paham, oh ini adalah kelompok resiko, ini kelompok masalah dan sebagainya. Nah, kedua adalah bagaimana kita sebagai seorang calon atau entrepreneur, khususnya kalau hari sudah entrepreneur ya, sebagai calon-calon startup ya kita harus tahu cara mengambil resiko dan bagaimana mengidentifikasi atau memilahkan, membedakan resiko itu satu dengan yang itu berbeda dan pengelolaannya seperti apa. Karena resiko itu bermacam-macam, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang tidak terduga, ada yang ujuk-ujuk datangnya. Nah, itu resiko. Kayak tempo hari kayak hari ini tuh pandemi itu kan ujuk-ujuk. Tiba-tiba tahu-tahu di akhir tahun 2019 tiba-tiba ada COVID yang melanda di Cina, nggak taunya berdampak karena yang kita mungkin tidak siap saat itu, akhirnya pengelolaannya seperti apa ya. Oke, yang pertama kita agak saya percepat ya. Konsep risiko dari pandangan atau sebuah pengantar. Resiko itu adalah disebut salah satu adalah ketidakpastian yang mungkin tadi saya singgung ya. Resiko itu munculnya bisa terencana, bisa tidak terencana atau ujuk-ujuk. Nah, ketidakpastian, resiko itu pasti mengandung ketidakpastian. Ya, kalau misalnya kita di PHK, resikonya kita nggak punya pekerjaan, resikonya kalau misalnya 1 bulan 2 bulan kita masih bisa bertahan hidup. Kalau misalnya bulan-bulan ketiga, 4 dan seterusnya, kita kalau tidak melakukan action ya kita tidak bisa makan. Itu contoh resiko dalam hal misalnya kita di PHK, ya kan? Resikonya kalau musim hujan berarti kan ya memang tidak pasti ya, hujan itu kadang hari ini mendung kayak hari ini pagi ini kita cerah gitu ya, tiba-tiba nanti siang-siang udah mendung sampai malam hujan gitu kan. Nah, tidak pasti. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bisnis minuman harus seperti apa, gitu kan? Nah, mungkin kalau penjualan es dan sebagainya, resikonya ya kita akan terjadi penurunan penjualan di dalam bisnis minuman, ya kan? Kalau makanan masih bisa di take away ya. Nah, tapi minuman kalau es-esan mungkin ya orang sudah musim dingin atau hujan kan nggak mungkin minum yang dingin-dingin kan, butuh yang anget-anget. Artinya pelaku bisnis atau pengusaha itu harus bisa berbuat sesuatu bagaimana supaya tidak menurun pendapatannya atau penjualannya dengan melakukan sebuah inovasi, sebuah gebrakan supaya ketidakpastian itu bisa dilawan. Itu salah satunya resiko. Yang kedua, bahwa resiko itu memang seringnya dampaknya lebih negatif. Dampak dari resiko itu adalah negatif. Yang sudah ada di depan mata kita adalah saat ini COVID ya. COVID itu negatif. Satu, pertama itu berdampak kepada kesehatan. Berapa juta penduduk atau manusia yang meninggal atau meninggal bahkan terdampak positif dalam pantauan ODP sampai yang sekarang adalah orang OTG, orang tanpa gejala dan sebagainya, itu adalah dampak negatifnya. Nah, adakah risiko yang memberikan dampak positif? Ada, ya. Jadi dampak negatif itu pasti ada. Kalau misalnya obat sakit itu ada obatnya, jadi semuanya ada pasangannya. Walaupun ada yang merugikan, tetapi juga ada yang diuntungkan, ada yang risiko yang bisa menimbulkan dampak positif ada. Nah, sekarang mungkin negatif dari sisi kesehatan, tapi positif bagi pelaku usaha misalnya pembuatan masker, pembuatan APD, pembuatan sanitizer dan sebagainya. Nah, itu adalah dampak dari negatif beralih ke positif. Sehingga ada rumusnya seperti ini. Resiko itu ya dan pengambilan keputusan bisnis itu bisa disebut risiko atau rizki atau rezeki. Jadi 4R ini ada risiko ya pasti juga ada solusi ya kan. Ada risiko pasti juga ada rezeki. Nah, yang dimaksud dengan rezeki itu gini. Kita tahu ya, kalau kita itu effort usahanya keras pasti hasilnya lebih bagus. Contoh saja, simple saja. Kita nggak usah ngomong bisnis dulu. Anda kan belajar ya.
Saya tidak mengenal karakter Anda masing-masing, tapi masing-masing paham. Kalau kita belajarnya SKS, sistem kebut semalam, dengan yang belajar setiap hari, itu hasilnya akan beda apa sama? Coba dijawab. Hari. Ini wajahnya pada kemana ya? Wajahnya pada hilang. Firdi, coba dijawab. Kalau ini kita berbicara tentang diri kita. Kalau kita lagi ujian, kita belajar SKS, sistem kebut semalam, dengan yang belajar setiap hari 2 jam, 2 jam, 2 jam, hasilnya akan sama atau beda? Beda, Bu. Beda, ya. Itu pun sama dengan, tapi kenapa? Tergantung materinya, Bu. Katanya sih, kata penelitian itu lebih ini, Bu. Kalau yang sistem kebut semalam tuh kayak lebih inget gitu. Kebayang ya, kita gini, kalau kita ujiannya itu materinya 1 semester, ya nggak usah jauh-jauh deh, misalnya kayak saya ini ya, mata kuliah kewirausahaan itu kan setiap pertemuan ada slide berapa, ada tugas berapa, ada gitu ya. Begitu ujian, apakah hafal semua materi dari pertemuan 1 sampai ke 7 dengan yang sebegitu banyaknya, dengan sistem SKS? Sementara ada beberapa orang yang belajarnya habis kuliah gini dia download baca, nanti diulang lagi coba baca kan nggak terlalu lama ya. Dengan yang SKS coba ada perbedaan tidak? Pastinya, Bu. Pasti ya, itu pasti. Ini ada maksudnya. Jadi kalau misalnya risikonya itu besar, pasti hasilnya besar. Kalau bisnis itu modalnya kecil, tapi biasanya nanti dampaknya effortnya juga kecil gitu kan. Nah biasanya itu berdampak. Kalau kita sudah siap risikonya seperti ini, pasti hasilnya seperti itu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ya. Contoh kedua, jadi contoh saja gini. Kalau orang IT itu belajarnya lebih susah atau sama dengan orang jurusan administrasi perkantoran? Teknik Lebih susah, informasi. Bu. Lebih susah. Nah, hasilnya nanti, maaf ya, pada saat Anda lulus, peluang kerja, kalau misalnya masih ingin ke ini, ke apa namanya, ke manufaktur atau formal, peluang kerja yang banyak diserap orang AP atau orang IT saat ini, kebutuhan saat ini. IT, Bu. IT, oke, dua jawaban ya, tadi beda. Terus yang kedua, kalau kita lihat dari segi biaya kuliah, jurusan AP sama jurusan informatika lebih mahal yang mana? Lebih mahal ini seluruh Indonesia ya, seluruh jurusan ya, seluruh perguruan tinggi. Jurusan administrasi dengan teknologi atau informatika biayanya lebih mahal mana? Informatika, Bu. Informatika. Sistem belajarnya sudah beda, praktek terus, konseptual. Peluang kerjanya juga lebih banyak dicari adalah orang informatika. Bukan berarti administrasi tidak. Kenapa? Itu adalah tergantung juga dari effort suka resikonya. Jadi kalau kita belajarnya berat, ya setengah hidup setengah mati, pasti nanti di ujung sana ada berkah, ada rezeki yang setimpal. Itu sudah hukum alam ya. Contoh, jurusan akuntansi itu belajarnya setengah hidup setengah mati, tapi begitu lulus itu banyak perusahaan yang mengincar karena di bisnis apapun itu harus ada accounting, harus butuh pajak contohnya. Seperti Anda juga, Anda belajarnya sangat berbeda dengan jurusan komunikasi, dengan jurusan administrasi perkantoran. Karena Anda belajar juga setengah mati, effortnya, usaha yang dikeluarkan lebih luar biasa, ada praktek, ada konsep-konsep harus Anda kuasai. Nanti begitu keluar kerja, itu udah inceran banyak perusahaan. Dimanapun perusahaan atau apapun jenis pekerjaan kita, itu butuh orang IT, itu udah pasti. Karena ingat ya, kita saat ini sudah berada dan sudah berjalan memasuki industri 4.0. Itu adalah industri informatika atau teknologi yang sedang naik daun. Bukan naik daun, artinya sudah dicanangkan secara global bahwa kita sudah memasuki industri 4.0 yang semua akan didominasi oleh teknologi. Salah satunya adalah informatika. Ya kan? Nah, oke. Jadi resiko kalau kita mengambil suatu pilihan itu pasti beresiko. Ya, kita mengambil keputusan saya kuliah di informatika pasti resikonya harus banyak bikin coding, bikin program dan sebagainya.
Ya kan? Saya kuliah di kedokteran ya pasti akan prakteknya duitnya banyak dan sebagainya, tapi begitu lulus pasti akan banyak perusahaan atau rumah sakit yang menunggu. Karena memang keterbatasan, karena kesulitan dalam pelajaran risiko pada saat pengambilan jurusan itu kan sudah sangat berat. Nah, itu saja. Jadi, kalau kita mau masuk PTN, UGM, berarti risikonya harus belajarnya, waduh gila-gilaan. Oke ya. Ini teman-teman, waktunya juga ini sudah mulai berjalan lagi. Nanti saya masuk lagi ya, karena saya di warning. Nanti kita tunggu lagi ya. Baik. Yang kedua, konsep risiko berdasarkan sebuah pengantar jenis resiko. Ini ya, resiko itu ada dua, resiko murni ya, ada resiko spekulatif. Resiko murni itu misalnya contohnya ini yang terlihat oleh mata atau terlihat oleh secara kasat, contohnya ada hilang, rusak dan sebagainya. Bentar. Ya kan? Terus ada kecelakaan kerja, itu resiko murni ya kan, kalau kerja di manufaktur itu kan ada kecelakaan kerja, tuntutan hukum, resiko operasional lainnya, atau bencana alam. Bencana alam itu adalah satu resiko yang memang murni, resikonya terlihat. Dampak dari bencana alam adalah macam-macam, sakit, banyak lahan longsor, banyak fasilitas-fasilitas yang akan rusak. Nah, kalau risiko tuntutan hukum ini adalah risiko-risiko misalnya kita menyalahin atau melakukan kesalahan pasti akan berhubungan dengan hukum. Nah, itu hati-hati resikonya. Kalau kecelakaan kerja berarti memang risiko yang terjadi pada saat kita bekerja di bidang tertentu, karena itu akan menunjukkan atau membedakan tingkat kecelakaan kerjanya, risikonya itu berbeda-beda. Kita kerja di perbankan dengan di manufaktur otomotif, itu tingkat kecelakaannya kerja beda. Jadi kalau di manufaktur besar, kalau yang di jasa ya kecil, mungkin nyaris tidak akan terjadi. Nah, itu adalah risiko yang harus kita hadapi. Jadi kalau saya mau kerja di manufaktur deh, di Toyota, berarti siap ya, nanti harus akan terjadi ini harus siap. Itu salah satu risiko. Ya, gajinya gede, tapi di situ harus hati-hati, harus protokoler APD-nya harus dijalankan supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Itu contohnya ya. Risiko hilang ini ya kita jelas ya, kalau misalnya aset, barang itu kita hilang, ya itu adalah risiko. Kalau kita punya barang mewah atau barang mahal, apa yang harus kita lakukan supaya tidak hilang? Ya kita jaga, kita rapikan, dan kita tidak perlu tidak boleh sembarang menempatkan. Nah, kalau risiko yang kedua adalah spekulatif, itu adalah risiko yang ini resiko karena adanya kasus-kasus yang sedang marak, misalnya perubahan harga input, perubahan harga output, dan risiko kreditnya. Ini biasanya lebih masuknya ke operasional ya, ke teknis di perusahaan, ke bisnis prosesnya seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah sebuah pengantar. Bentuk kerugian risiko adalah satu, nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung risiko yang terjadi, itu kerugian langsung. Yang kedua adalah kerugian yang tidak langsung, yaitu salah satunya adalah profit yang gagal diterima, munculnya biaya operasional tambahan, kesempatan investasi yang hilang, dan kerugian lainnya. Yang dimaksud dengan kerugian langsung itu yang langsung kita, artinya yang tadi ya, risiko murni itu dampaknya pada kerugian langsung. Jadi kalau kita sambungkan seperti itu. Jadi kalau ada risiko murni, berarti kerugiannya akan langsung terlihat, terasakan. Tetapi kalau yang resiko spekulatif itu dampaknya tidak langsung. Kenapa? Karena itu kan ada kaitannya dengan bidang-bidang lainnya. Jadi seperti ini. Mungkin penurunan sales, penurunan profit, terus ada investasinya akan berkurang, ya kan? Daya beli masyarakat menurun. Jadi tidak langsung kena hari itu juga, tapi prosesnya panjang. Berikutnya, nah risiko adalah sebuah pengantar itu adalah bagaimana kita melakukan atau mengalokasi risiko. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi sesering apa sih risiko itu muncul. Nah, masalah itu adalah bagian dari risiko. Sesering apa masalah itu muncul, dan kita bisa menentukan dampak yang timbul dari risiko yang terjadi. Jadi risiko ini atau masalah ini muncul terus nih, dampaknya seperti ini. Nah, itu kita bisa memetakan, bisa mengidentifikasi, atau kita bisa melakukan memetakan atau membuat sebuah rekap gitu ya, ini sering muncul setiap hari, ini jarang muncul, ini setiap jam terjadi risiko, maka apa yang dilakukan, dampaknya seperti apa, itu kita bisa membuat rekapannya. Kenapa? Dari situ kita tahu, bisa memprediksi
dampak negatif dan positifnya seperti apa, ya kan? Dampak negatif dan positifnya seperti apa, sehingga kita juga tahu akan biaya operasional bisnis itu dalam biaya usaha itu kita tahu. Jadi kita bisa mengefisiensikan dana atau sumber daya. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat contoh kalkulasi misalnya gini. Nah, ini turunan mori, misalnya barang. Kok kita bisnis ya, setiap bulan itu kita punya produk atau punya di gudang itu ada produk misalnya 100, tapi kok setiap bulan begitu kita melakukan stok of none kok selalu cuma 95. Nah, dicek bulan berikutnya, kok selalu 95, gimana barang ini? Padahal harga produk itu satu produknya katakanlah 1 juta. Berarti kalau 5 hilang, berarti kan kita sudah kehilangan 5 kali 1 juta. Berarti kita akan merugi 5 juta dalam sebulan. Nah, itu kan kita bisa mengecek kenapa gitu. Makanya di bisnis itu kan harus ada keterkaitan antara A sampai Z. Gudang, uang masuk, uang keluar, terus misalnya kalau kita punya barang-barang di logistik itu juga bisa barang berapa di awal, terakhir berapa itu kan bisa dilihat. Dari situ ketahuan. Harus antara yang masuk dan keluar sama. Kalau misalnya tidak ada balance, tidak ada kesesuaian, nah itu perlu dicurigai. Nah, itu adalah bagaimana cara kita beresiko. Wah, kalau kayak gini terus nih barang hilang, atau misalnya kita punya barang reject nih, kita jual baju, ternyata baju itu ada yang reject, kita akan rugi kan? Kalau misalnya setiap kita beli terus apa sih namanya kulaan baju atau kita ngambil di drop sama pengusaha bajunya kok setiap datang ada reject 2, ada 3, itu kan kalau dikalkulasikan dihitung itu ruginya banyak kan? Walaupun kita bisa komplain, tapi kan untuk uang kembalinya juga prosesnya lama. Nah, itu perlu direkap, didata supaya kita tahu, oh kalau ini nggak benar nih, kalau misalnya tiap bulan harus ada yang reject, ya kita akan merugi terus. Apa yang kita lakukan? Nah, jadi kita harus memperhitungkan seperti itu. Resiko itu adalah memang yang tadi disampaikan akan banyak memberikan dampak negatifnya. Ya, jadi seperti ini. Kita ketahui ya, jadi contoh saja. Artinya kalau kita ada kehilangan barang dagangan 5 kali, ya, dikalikan harganya 300, ya kita sudah ruginya sekali momen atau 1 bulan itu 1,5. Dikalikan 12 berapa? Nah, itu harus peka. Di situ kita sebagai pelaku usaha atau pebisnis itu harus peka kali, dalam arti peka itu gini. Artinya peka itu bahwa kita harus kalau ada ketidakjelasan, biasanya kita sensi. Kalau sudah tidak ada yang kok aneh ya, nah itu cepat-cepat jangan dibiarkan, harus ditindaklanjuti. Nah, ini ya. Oke, berikutnya konsep risiko dalam sebuah pengantar. Jadi risiko itu ada 2 pengertiannya ya. Pengelolaannya ada 2. Kita mulai dari risiko yang memiliki kemungkinan kerugian terbesar. Kita diagramkan tadi. Jadi prinsip Pareto itu kita dibuat kayak rekap data itu di diagram boleh, dan itu terlihat jelas pemetaannya kerugian terbesarnya seberapa. Nah, sehingga kita bisa memilih suatu pilihan bagaimana mengelola risiko. Di sini adalah melalui adanya SOP, ya, ada standar yang harus kita lalui, ada quality control, terus udah gitu kita akan nge-share atau memberikan transfer bukan uang ya, artinya nge-share masalah ini kepada orang lain, baik itu konsumen, supplier atau asuransi, supaya kita tahu bahwa risiko-risiko itu bisa muncul, misalnya kecelakaan kerja, berarti kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan kecelakaan kerja, ya. Terus misalnya kalau misalnya seringnya barang hilang dan sebagainya, kita bisa bekerja sama dengan asuransi, karena itu akan membantu supaya itu tidak terjadi dan kita akan terlindungi. Nah, itu. Jadi setiap ada risiko itu perlu ada SOP, perlu ada tindak lanjut, perlu adanya share atau ditindaklanjuti oleh pihak ketiga, yang ini ya, bisa asuransi, supplier dan sebagainya. Nah, atau kalau kita ada risiko, kita harus siap mengeluarkan modal bagaimana kita mengatasi risiko. Nah, ini. Jadi harus ada cadangan dana. Tadi yang saya bilang ya, kita punya produk, harga produknya misalnya tadi kan kita udah rugi 1,5. Jadi sebulan kita udah rugi 1,5. Tetapi untuk beli lagi kan berarti kita kurang lagi 1,5 juta kan. Nah, kita harus punya cadangan sendiri untuk bisa mengatasi risiko tersebut. Yang tadi saya singgung bahwa oke, kita bisa komplain ke supplier, tapi kan untuk pengembaliannya itu itu kan nggak hari itu juga uang kita kembali. Nah, tapi kan bisnis itu tetap berjalan, sehingga untuk bisa
establish untuk bisa tetap jalan, maka kita harus punya cadangan dana untuk bisa mengatasi resiko yang terjadi. Jadi misalnya ada komen dari konsumen, kan kita tidak mungkin, oh maaf ya belum ada gantinya dari supplier atau ini, kan kita nggak bisa seperti itu, tapi kita harus mengembalikan atau memberi jaminan kepada konsumen itu dengan dana kita sendiri. Itu cara mengelola risiko. Jadi kita itu siap-siap ya, kalau risiko itu harus ada plan, harus ada cadangan, harus ada kontrol atau kerja